Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nova Nopiana Saeptian. Saya calon guru penggerak angkatan ke-6. Saya mengajar di SDN Pelita Karya, Kecamatan Jalan Caga, Kabupaten Subang. Dan kali ini, saya akan memaparkan demonstrasi kontekstual filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Modul 1.1.A.6. Landasan pemikiran Ki Hajar Dewantara terbagi menjadi 3 hal utama. Yang pertama, pembelajaran yang berpusat pada anak. Kemudian yang kedua, pendidik menuntun kodrat anak. Dan yang ketiga, trilogi pendidikan. Landasan pemikiran Ki Hajar Dewantara yang pertama, yaitu pembelajaran yang berpusat pada anak. Selain menyenangkan, pembelajaran yang dipusatkan pada anak dapat membantu mereka untuk mengembangkan keterampilan belajar seperti manajemen waktu, komunikasi, berpikir kritis, dan keterampilan memecahkan masalah. Melalui penerapan pembelajaran yang dipusatkan pada anak, memungkinkan mereka untuk belajar secara mandiri dan berpartisipasi aktif dalam kegiatan pembelajaran, serta mereka selalu ditantang untuk dapat berpikir kritis. Dalam penerapan pembelajaran ini, guru harus mempertimbangkan kebutuhan setiap anak sebagai suatu individu atau kelompok sehingga dapat mendorong anak untuk aktif berpartisipasi dalam proses belajar sepanjang waktu. Pelaksanaan pembelajaran yang dipusatkan pada anak perlu disesuaikan dengan tipe siswa, serta perlu disesuaikan dengan disiplin dan lingkungan di mana kegiatan pembelajaran dilaksanakan. Kita sebagai guru harus bisa memberikan kebebasan kepada anak untuk mengembangkan ide, berpikir kreatif, mengembangkan bakat atau minat siswa, atau yang lebih dikenal dengan merdeka belajar. Tapi, kebebasan itu bukan berarti kebebasan mutlak. Perlu tuntunan dan arahan dari guru supaya anak tidak kehilangan arah dan membahayakan dirinya. Peran guru dalam penerapan pembelajaran ini lebih kepada fasilitator daripada menjadi seorang pengajar, sehingga siswa menjadi pembelajar aktif dalam proses pembelajaran. Sedangkan guru membantu membimbing, mengelola, dan mengarahkan pembelajaran siswa sesuai minat dan bakat mereka. Kemudian landasan pemikiran Ki Hajar Dewantara yang kedua, yaitu pendidikan bertujuan untuk menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak, agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Pendidikan itu hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak, agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya. Hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Ki Hajar Dewantara menjelaskan bahwa dasar pendidikan anak berhubungan dengan 2 kodrat, yaitu kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan di mana anak berada. Seperti halnya bahan bangunan pembentuk sebuah rumah, setiap bahan memiliki sifat dasar dan cara perlakuan yang berbeda-beda. Batu, kayu, kaca, pasir, genteng, besi, dan cat semuanya memiliki karakter sifat yang berbeda. Setiap bahan tidak bisa disamakan. Kaca tidak bisa menjadi kayu, dan kayu pun tidak bisa menjadi kaca. Masing-masing bahan juga punya peran, karakteristik, dan kelebihannya masing-masing untuk membuat rumah menjadi indah. Namun tentunya, seseorang harus memahami bagaimana cara memperlakukan setiap bahan agar terbentuk suatu bangunan rumah yang indah. Sama halnya dengan menuntun anak, pendidik harus mampu mengenali kodrat alam yang dimiliki anak, sehingga mampu melakukan tuntunan dan perlakuan yang sesuai dengan karakteristik anak, sehingga terciptanya pembelajaran yang merdeka dan menyenangkan. Kemudian yang kedua yaitu kodrat zaman. Kodrat zaman bisa diartikan bahwa kita sebagai guru harus membekali keterampilan kepada siswa sesuai zamannya, agar mereka bisa hidup, berkarya, dan menyesuaikan diri. Dalam konteks pembelajaran sekarang, ya,
kita harus bekali siswa dengan kecakapan abad 21. Budi pekerti juga harus menjadi bagian tak terpisahkan dari pendidikan dan pengajaran yang kita lakukan sebagai guru. Guru harus senantiasa memberikan teladan yang baik bagi siswa-siswanya dalam mengembangkan budi pekerti. Kita juga bisa melakukan kegiatan-kegiatan pembiasaan di sekolah untuk menanamkan nilai-nilai budi pekerti atau akhlak mulia kepada anak. Lalu dasar pemikiran Ki Hajar Dewantara yang ketiga, yaitu trilogi pendidikan. Sebagai tokoh pendidikan, Ki Hajar Dewantara juga menciptakan trilogi yang menjadi 3 hal ampuh dalam pelaksanaan pendidikan itu sendiri. Trilogi tersebut ialah Ing Ngarso Sung Tulodo, Ing Madya Mangunkarso, dan Tutwuri Handayani. Ing Ngarso Sung Tulodo artinya yang di depan memberi teladan. Dalam hal ini, peranan guru sangat besar dalam memberi teladan kepada para peserta didiknya. Istilah atau pepatah guru kencing berdiri, murid kencing berlari sangat mungkin untuk terjadi. Oleh karenanya, teladan guru harus senantiasa ditunjukkan kapan saja dan di mana saja. Ing Madya Mangunkarso artinya yang di tengah membangun keinginan. Dalam hal ini, pemberian motivasi dan memposisikan dirinya seorang guru sehingga dapat menjadi teman dan juga tempat peserta didiknya berangkat untuk berkembang menuju cita-citanya. Tutwuri Handayani yang artinya dari belakang memberi dorongan. Hal ini berarti guru harus selalu mendorong peserta didiknya dalam mengembangkan bakat dan minat sesuai dengan yang dikehendaki. Implementasi trilogi pendidikan Ki Hajar Dewantara apabila dilakukan dengan sebaik-baiknya tentu akan berdampak baik pula. Tujuan dalam memerdekakan peserta didik melalui trilogi ini juga sudah barang pasti dapat terjadi. Oleh karenanya, marilah kita berusaha dan saling mendukung agar cita-cita pendidikan dapat terwujud melalui trilogi yang ada. Demikian yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak.